Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babul muraqabah. Dan kita sekarang masih dalam penjelasan tentang keimanan. Setelah kemarin tentang Islam, rukun-rukun Islam, sekarang tentang iman. Dan ini hal yang penting, karena rukun iman yang 6 ini termasuk juga merupakan jadi prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang keimanannya ini benar, maka imannya ini akan mendorong dia untuk beramal soleh, Kita akan lanjutkan masuk di dalam yakni rukun iman yang 6. Qala Asy-Syarih rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wad darani amin. Qauluhu an tu'mina billah, ini diambil dari firman sabda Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau Rasulullah menjawab, antu minabillah. Iman itu yaitu antu minabillah. Iman yaitu engkau beriman kepada Allah. Ini pembahasan malam ini, kita akan bahas iman kepada Allah itu maksudnya apa, bentuknya bagaimana gitu. Qala ai tu'mina bi anna Allah subhanahu mawjudun hayyun alimun qadirun wa annahu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin la rabba siwah wa anna lahu al-mulkal mutlaq wa lahul hamdul mutlaqu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah la yastahiquha ahadun siwah subhanahu wa ta'ala wa annahu huwal ladzi alaihi tuklan wa minhu nasru wat taufiq wa annahu muttasifun atau muttasifun bi kulli sifatil kamali ala wajhin la yumasilu sifatil makhluqin li annahu subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Beriman kepada Allah itu ada beriman kepada Allah, yaitu ada beriman, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud, Allah itu ada. Jadi al-iman biwujudillah, Allah itu ada. Hayyun, Allah itu maha hidup. Alimun, Allah maha mengetahui. Qadirun, Allah maha kuasa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan alam ini adalah segala sesuatu selain Allah itu alam. Tidak ada Rabb selain Dia. Rabb ini termasuk yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki. Ini masuk di dalam pengertian Rabb. Tidak ada Rabb selain Allah. Dan bahwasanya milik Allah lah al-mulkul mutlaq,
Jadi kerajaan atau kepemilikan yang mulku, kerajaan yang mutlak itu milik Allah. Demikian juga milik Allah pujian yang mutlak. Jadi segala puji itu hanya untuk Allah. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian yang mutlak. Dan hanya kepadanya semua urusan itu akan kembali. Semua perkara urusan kembali kepada Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Untuk diibadahi, untuk menerima ibadah. Tidak ada seorang pun selain Allah yang berhak untuk menerima ibadah. Terus meyakini itu. Nah, ketika orang meyakini semacam itu, dia tidak akan menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Baik itu berdoa, kemudian bertawakal, termasuk ibadah ya, termasuk meminta rezeki, meminta anak, misalnya. Termasuk ya sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya hanya dia tujukan kepada Allah. Karena dia mengimani bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka mengimani hal itu, konsekuensinya dia tujukan ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi, bahwasanya dialah zat yang hanya kepadanya tawakal. Ini apa? Ditujukan. Ya, bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, imani hanya Allah tempat untuk bertawakal. Tawakal dalam semua urusan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti dia akan mencukupinya. Nah, konteks tawakal ini kadang urusannya kalau kita kaum lelaki biasanya urusan dengan apa? Yang berkawin, kerja, ya, tawakal, kerja, termasuk juga ketika sakit, bagaimana bisa sembuh, usaha untuk berobat. Nah, karena kuncinya di situ. Maka ketika iman itu kurang, orang akan bingung. Kerja, gimana kerja? Akhirnya tawakal cari kesugihan. Baru buka jualan, sebelahnya ada orang jualan baru lagi laris-larisnya, dilirik orang kok enak ya, ikut jualan. Jadi kadang kalau iman gak kuat, marah-marah. Akhirnya mencari jalan yang gak benar, kunlah dari orang tua supaya dia gak laku, gimana? Nah, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Iman yang lemah. Kalau dia mengimani bahwasanya hanya Allah, kepada Allah dia bertawakal, hanya Allah yang memberikan rezeki. Masuk Rozak, yakin Allah Maha memberi rezeki. Rezeki dia tidak akan tertukar. Kok dia sejak di dalam kandungan itu sudah ditulis rezekinya ketika 4 bulan seorang janin dalam kandungan ibunya telah ditetapkan ajalnya termasuk rezekinya, ya kan? Ya, kalau kita mengimani itu aja, maka hidup dia akan tenang. Gak usah terlalu berpikir jangka panjang, 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi. Besok aja mikirnya, yang penting besok bisa bangun kembali tidur, bisa ibadah, makan ada yang dimakan, udah. Ya, itu. Jadi kalau terlalu mikirnya nanti begini gimana, nabungnya gimana, nabung pahala aja yang utama kan. Tapi tetap dijalani. Allah tahu kok kebutuhan kita gitu. Allah tahu kebutuhan kita. Kita bertawakal pada Allah. Ini bagian dari iman pada Allah. Maka orang beriman pada Allah itu tenang harusnya. Ketika kita gundah, berarti iman kita ini harus dikuatkan. Dan perlawanan kita kadang-kadang apa? Bainal ilmu wal amal. Ilmu ini harus hafal, ayatnya hafal. Pas pengamalan, menerima itu, ini kita harus butuh meyakinkan diri kita. Meyakinkan diri kita. Kemudian keyakinan itu diwujudkan dengan mengamalkan itu. Mengamalkan itu. Dan kita yakini itu, apapun. Kita tuh dalilnya, habis ngaji. Kata ngaji itu apa? Untuk diamalkan. Ngaji ini untuk diamalkan, bukan untuk sekedar ngaji ada pada kosong, ada yang hadir, ketika enak kita. Bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami. Diulang-ulang apalagi masalah keimanan, masalah akidah, diulang-ulang. Satu hadis diulang-ulang.
kadang pengulangan yang kesekian baru kadang masuk di hati. Karena mungkin selama ini kita sudah mengenal itu, sudah mendengar itu, tapi kayaknya baru masuk di saat ini misalnya. Bisa aja demikian. Perhatikan. Wa minhu nasru wa taufik, dan dari Allah lah katanya pertolongan dan juga taufik, hidayah. Hidayah taufik ini hanya Allah yang memberi. Ada hidayatul bayan. Hidayah bayan itu petunjuk. Kamu ini nggak boleh, ini boleh, ini yang baik lakukan, ini yang nggak boleh tinggalkan. Ini orang Rasul, ini kan juga mungkin para ulama, guru-guru kita ini bisa menyampaikan. Tapi tidak semua orang yang diberitahu itu langsung mau menerima dan mengamalkan. Kalau belum mendapat taufik hidayah dari Allah, maka ini hidayah ini taufik, hidayah taufik ini hanya dari Allah. Sehingga kita hanya berdoa minta hidayah petunjuk kepada Allah. Maka ada doa kan Allah ini asaluka al-huda, terus turutannya hidayah wa tuqa wal afa wal ghina. Sehingga juga pentingnya masalah itu juga setiap sholat kita mesti membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan pentingnya masalah hidayah ini. Kita yakini itu semua dari Allah, sehingga bersandar minta pertolongan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan kepada Allah. Ini menjadi apa? Hati orang itu akan tenang. Mengadu hanya kepada Allah. Inna ma'asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan keluh kesahku kepada Allah. Allah tahu. Kemudian wa'anahu, dan bahasanya Allah Ta'ala itu disifati atau memiliki sifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi semua sifat-sifat Allah itu sifat-sifat kesempurnaan. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sifat-sifat yang sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi tentu tidak sama hakikat pendengaran makhluk dengan Allah. Maka Allah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah itu samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Idan tu'minu biwujudillah wa bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi la budda min hada. Jadi kalau globalnya beriman kepada Allah meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu engkau beriman bahwasanya Allah itu ada. Kau beriman bahwa Allah itu ada, dan ini banyak bukti-bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Banyak. Diijabahnya doa orang yang berdoa, adanya mukjizat dari para nabi dan rasul. Bahkan kita mungkin ketika berdoa ada saat-saat kepepet, saat sulit, udah betul-betul mohon pada Allah, kemudian ternyata dikabulkan. Gitu. Mungkin sering data kita dan ada data kita begitu. Maka ini menjadikan apa? Semakin yakin kita, ya Allah itu memang ada. Allah ada dan betul-betul dekat kan hambanya yang bertakwa ini. Kemudian wabi rububiyyatihi, dan beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah termasuk yang meliputi Allah yang mencipta, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan ketika kita sakit misalkan. Kemudian Allah yang mengatur semua urusan, Allah yang memiliki semuanya. Sehingga ketika orang mengimani rububiyah Allah, ini memang nanti kaitannya juga akan melahirkan nanti di tauhid ubudiyah, dan ada kaitannya. Yang ketiga maka uluhiyatihi, mengimani uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Contoh kaitannya ya, antara rububiyah dan uluhiyah itu sangat erat. Contoh, konteksnya memang dalam mencari rezeki, kerja contohnya.
Kita meyakini, termasuk iman kepada rububiyah Allah, mengimani bahwa Allah itu Razzaq. Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada makhluk di melata di dunia ini kecuali di tangan Allah lah rezekinya. Maka ketika mengimani itu, ketika kita mau mengkais rezeki, minta, maka pertama ya doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ini ajaran nyambung. Doa ini masuk ubudiyah, yang termasuk bagian daripada tauhid uluhiyah. Ini buahnya karena kita mengimani dan meyakini memang Allah lah satu-satunya zat yang maha memberikan rezeki. Bukan atasan kita, bukan orang misal orang kerja. Kemudian orang itu sudah gak butuh lagi, kemudian di PHK misalnya. Aduh, makan apa? Nah, ini kadang-kadang makan apa tulisan? Gimana? Anak banyak ini. Yakin. Tapi keyakinan bukan terus tidur, diam ya udah. Tawakal itu ya juga dibagi dengan usaha yang halal. Caranya, asbabnya juga dijalani. Orang sakit, kepingin sembuh, kita meyakini bahwasanya Allah yang maha memberikan kesembuhan. Maka ada doakan Allah marufan nas atibil basa isfi antasyafi la sifa ila sifa ana juga dirusak. Kita meyakini hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi berobat ini juga diperintahkan. Tadawaw, berobatlah kalian selama tidak berobat dengan yang haram atau dengan yang dilarang. Jadi ini kaitannya erat antara rububiyah dan uluhiyah. Dia mengimani uluhiyah Allah, mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sehingga keimanan itu, perhatikan, iman dan amal soleh itu kan saling berkaitan. Sehingga keimanan itu harus membuahkan amal soleh. Amal solehnya tadi ibadah-ibadah dia lakukan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah dia lakukan. Baik dia dilihat orang apa enggak, dia tetap ibadah. Dia tunjukkan ibadahnya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Ini. Walaupun dikala sendirian dilihatnya dia sendiri, tapi dia bersama Allah. Dia senantiasa bermunajat kepada Allah Taala. Ini mengimani uluhiyah Allah. Wa asma'ihi wa sifatihi. Demikian juga yang keempat, termasuk iman pada Allah, yaitu ada mengimani nama dan sifat-sifatnya. Mengimani nama dan sifat-sifatnya, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan kitabnya, dan juga disebutkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif dan juga tanpa menghilangkan. Wa min ghairi takyif, dan juga tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya, juga tanpa tasbih, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Kita imani. Namun keimanan itu keimanan yang membuahkan suatu amal. Karena antara iman dan amal soleh kaitan. Maka yang termasuk iman, amal bagian daripada keimanan. Maka keimanan kita terhadap Allah ini harusnya ini bisa membuahkan amalan-amalan iman pada nama dan sifat-sifat Allah, membuahkan amal-amal soleh. Maka ini labudda min hadza. Maka iman pada Allah mesti harus ada 4 hal itu. Apa tadi? Mengimani wujudillah. Beriman maksudnya wujud ini maksudnya Allah itu ada. Gitu. Walaupun kita nggak melihat, tapi kita meyakini itu. Dan segala sesuatu yang ada di jagat ini menunjukkan keberadaan Allah. Ini. Maka kalau kita perhatikan di Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang memerintahkan kita agar kita memperhatikan ciptaan Allah. Baik mulai dari diri kita. Pernah kita memperhatikan penciptaan diri kita? Ini apa? Jarang orang memperhatikan itu. Demikian juga penciptaan adanya alam semesta, adanya pergantian siang dan malam, adanya gunung-gunung, matahari, bulan, semua itu menunjukkan ini tanda-tanda kebesaran Allah, menunjukkan Allah itu ada. Kemudian yang kedua tadi rububiyah, mengimani rububiyah Allah. Rububiyah berarti berkaitan dengan perbuatan Allah
atas yani apa yang dilakukan. Jadi dari atas ke bawah, maksudnya Allah yang mencipta, mengatur, kemudian memiliki. Ini semua masuk dalam rububiyah. Allah mengimani Allah itu yang tadi, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menjadikan orang diberi kecukupan, yang membagi rezeki, yang melapangkan rezeki, dan seterusnya. Ini masuk rububiyah. Termasuk yang menyembuhkan ketika dia sakit, mengimani itu masuk rububiyah. Dan ketiga tadi apa? Uluhiyah. Apa maksudnya uluhiyah? Mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini. Jadi ibadah, semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah, hanya Allah yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat, beriman dengan asma dan sifat-sifatnya. Nah, bagus pula ya, ketika kita membahas asma dan sifat Allah ini. Ini memang banyak sekali di ayat-ayat Al-Qur'an ini disebutkan dengan berulang kali tentang nama dan sifat-sifat Allah. Tidak hanya sekedar dihafal, tapi dipahami maknanya, kemudian akhirnya melahirkan suatu amalan. Contoh misalkan Allah itu, misalkan Sami'un Basir. Allah itu Sami'un Basir. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ketika Anda mengimani Allah Maha mendengar, maka buahnya apa? Ya, orang akan berhati-hati baik dalam berbisik-bisik, merencanakan sesuatu. Allah mendengar, sehingga berhati-hati. Yang kedua, ketika kita mengimani Allah itu Maha mendengar, maka kita akan termasuk mendengar sini adalah mengabulkan doa dan penjelasan. Sehingga kita di mana saja, kapan saja banyak bermunajat kepada Allah. Walaupun kita berdoa dengan lirih, Allah tahu, Allah mendengar itu. Allah akan mengijabahi doa itu. Ini. Ya. Jadi ini di antara buahnya. Jadi nggak hanya sekedar Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, tapi nggak ngefek, nggak pernah berdoa, kemudian masih ngomong dengan orang yang ngomongin orang misalnya gitu. Ingat, nanti itu akan didengar oleh Allah, akan tahu Allah itu. Gitu. Demikian juga basir, melihat. Ketika kita mengimani Allah itu Maha melihat, di mana saja Anda berada, Allah melihat Anda. Anda ngelirik siapa, Allah tahu. Anda mau melihat apa, Allah tahu. Maka gerak-gerik walaupun gak ada CCTV, Allah melihat kita. Sehingga keyakinan seorang hamba ketika dia itu dilihat oleh Allah masuk dalam muraqabah seperti itu. Muraqabah itu orang itu akan hati-hati. Gak ada pengawas, ada kerja, gak ada pengawasnya, gak ada bosnya. Dia tetap bekerja karena sudah tanda tangan kontrak, ini kerja sekian jam. Tapi bosnya gak masuk, nanti ya absen, ya tetap aja. Kalau hanya absen, misalkan absen apa? Jadi jari ya. Tak mikir itu tambah bisa dihapusi loh nih. Nah, apa pertama absen tim, mari ngurus nang di sebenarnya boleh absen lagi tim. Nah, iya itu tambahan. Kecuali orang beriman, ya udah iman gimana? Gak bisa mengajarinya kan jadi dia, tapi dia ke situ. Tapi ini bukan ngajari tapi ini iman. Kalau punya iman gak berani. Memang juga gak bisa, itu memang gak bisa dihapus. Mungkin datang, kalau ditulis mungkin datang jam 9, ditulis jam 7. Bisa kalau nulis kan, tapi kan itu gak bisa. Tapi lah, habis absen tok malah lulus. Kerjanya gak tahu kerja maksimal apa enggak, mulai pulangnya telat lagi. Dia kayak pulangnya paling akhir. Tapi intinya iman pada Allah penting. Kita cukup lah, nggak usah, saya nggak usah diawasi, Allah mengawasi saya kok. Orang membawa uang banyak, nggak akan berani korupsi. Kenapa? Namun kalau dia melihat, Allah melihat. Nggak ada orang mau kwitansi diganti, kemudian pembesaran, membengkakkan biaya misalkan, mengenai apa habis sekian dibesarkan misalkan. Kenapa? Allah melihat. Allah mendengar. Ada dua orang berencana, oke, nanti pokoknya kita gak usah ngomong. Allah mendengar. Ini pentingnya. Kemudian, faman angkar wujud Allah bahwa kafir. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, berarti maksudnya nggak beriman kalau Allah itu ada, ya kufur. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah dengan semacam itu. Wa khaladun finnar, ya kekal dalam neraka. Wa man taraddada fi dzalika aw syakka fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu
Masya Allah itu ada, misalkan masih meragukan, ini bisa kufur. Li'annahu la budda fil iman minal jazmi bi annallaha hayyun alimun qadirun maujud. Karena iman itu mesti harus yakin. Namanya yakin, nggak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia yakin dengan pasti bahwasanya Allah itu maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa, Allah itu ada. Kadang-kadang ya orang awam, ya orang-orang kampung, orang babah kita dulu kan, Allah nggak sari kan gitu kan. Karena orang nakal gitu orang nggak suka. Jangan lah, Allah nggak tidur. Memang Allah nggak tidur, Allah melihat. Ada orang usil orang sudah diam aja, nggak mau biar Allah. Nah, itu semacam itu. Keimanannya, fitrahnya orang itu mengimani adanya Allah. Wa man syakka fi rububiyyatihi fa innahu kafir. Barang siapa yang demikian juga, barang siapa yang meragukan rububiyah Allah, maka ia bisa kufur, ia kafir. Termasuk ya, rububiyah ini kan hari-hari, contohnya menurunkan hujan, menghentikan hujan, dan mengatur ini dan itu, ini mengimani hal itu, ini ada bagian daripada rububiyah. Kalau meragukan hal itu, maka bisa ya kafir. Wa man asyraka ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi fa huwa kafir. Nah, perhatikan sini. Jadi kesyirikan, ini kekufuran, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang di dalam rububiyahnya, maka ia kafir, maka bisa syirik, maka ia kufur. Kufur namanya iman. Dia tidak beriman kalau Allah itu ya dia asa di dalam rububiyahnya. Misalkan nggak hanya Allah saja bisa ngasih rezeki, itu juga ngasih rezeki, bisa. Atau ini juga bisa turunkan hujan, ini juga bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Mengimani selain Allah pun bisa melakukan itu, maka ini tidak boleh semacam ini, bahwa kafir. Faman qala innal awliya'a yudabbiruna al-kauna walahum tasarrufun fil kauni fada'ahum wastaghasa bihim wastansaru bihim fa innahu kafirun wal iyadu billah li'annahu lam yu'min billah. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya wali-wali, para wali juga ikut mengatur, bisa mengatur alam ini, wali kutub utara, kutub selatan dengan kutub yang 4 kan. Mengimani, barang siapa mengimani, mengatakan bahwasanya para wali, sesungguhnya para wali pun mengatur alam semesta, mereka memiliki kekuasaan untuk bisa berbuat apa saja di alam ini, sehingga dia akhirnya berdoa kepada para wali tersebut, walaupun dia nggak melihatnya, minta pertolongan, beristighosah kepada mereka, minta tolong kepada mereka, maka bainahu kafir wal iyad billah, maka sungguhnya dia kafir. Kita berlindung pada Allah dari hal itu. Karena apa? Karena dia tidak beriman. Namanya iman kafir. Dia tidak beriman kepada Allah. Wa man sarafa syai'an. Berarti ini tadi kaitannya dengan rububiyah. Katanya begini, kalau seandainya ada berita mengatakan di sana ada orang hebat, bisa memberi keturunan, bisa ini, bisa itu. Berita. Apa sikap kita? Membenarkan, mau ragu-ragu, mungkin benar juga, atau bagaimana? Ya kalau orang beriman juga nggak mungkin langsung nggak beriman, nggak percaya. Kita percaya hanya Allah yang bisa memberikan keturunan atau perkara rezeki dan seterusnya. Ini keimanan. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah fa huwa kafir. Barang siapa yang menunjukkan ibadahnya, suatu apapun bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka ia kafir. Karena dia tidak beriman dengan keesaan Allah terhadap uluhiyahnya, tidak mengimani bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk menerima ibadah. Buktinya dia tujukan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia tidak beriman, jadi kufur. Yang dilakukan bisa syirik, menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Faman sajada li syamsi aw lil qamar aw lil qamari aw li syajar aw lin nahri aw lil bahr aw lil jibal aw lil malik
auli nabiyyin minal anbiya auli waliyyin minal auliya fa huwa kafirun kufran mukhrijan anil millah li'annahu asyraka billah ma'hu ghairuhu. Barang siapa yang sujud kepada matahari atau kepada bulan atau kepada pohon, pada sungai, ada lautan atau gunung atau kepada malaikat, kepada seorang nabi di antara para nabi, seorang wali, bahwa kafir, maka ia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini, karena dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah bersama Allah. Wa kadzalika man ankara ala wajhi takdzib syai'an mimma wasafa Allah bihi nafsahu fa innahu kafirun li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang mengingkari ya di antara sifat-sifat Allah. Pengingkaran dalam artian mendustakan sesuatu dari apa yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya, dari sifat, nama dan sifat-sifatnya, maka ia telah kafir karena dia telah mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan demikian, dia tidak mengimani, dia kufur. Nabi menyampaikan demikian, dia tidak percaya, maka ini kafir. Karena ini hal yang penting sebenarnya, karena urusan iman itu urusan hati. Hanya sekedar mulut, kepercayaan. Jadi hati, kemudian keimanannya akan membuahkan tadi apa? Amalan. Nah ini yang harus kita semuanya, kita semua, terutama teman-teman yang sudah mulai mengaji ini, jadi apa? Berupaya untuk meyakinkannya ini, meyakini itu, dan kemudian bagaimana keimanan itu membuahkan suatu amalan. Qala fa idza ankara sifatan min sifatillah ala wajhi takdzib wa huwa kafir li takdzibihi lima jaa fil kitab was sunnah. Barang siapa mengingkari salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah ala wajhi takdzib, yaitu dalam bentuk pendustaan, enggak beriman, enggak percaya, maka ia kafir, maka itu kafir. Kenapa? Karena dia telah mendustakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fa idza qala misalnya innallaha lam yastawi ala arsy, misalkan Allah itu tidak bersemayam di atas arsy dan tidak turun ke langit dunia, maka ini bisa kufur. Kenapa? Ya karena mengingkari ayat gitu loh. Intinya kenapa kufur? Berarti mengingkari atau kufur terhadap ayat Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman demikian, kok Anda mengatakan tidak demikian? Nabi mengatakan Rabbuna atau innallaha yanzilu ila samai dunya. Ya Rasulullah sallallahu al-akhir. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia ketika waktu sepertiga malam terakhir. Ini Nabi mengatakan demikian tentang sifat Allah. Kemudian dia tidak beriman, maka ini bisa kufur karena tidak beriman berarti kafir, mengingkari itu. Takdzib berarti maksudnya tidak mengimani itu. Nah ini bisa kufur. Nah keimanan kepada semacam itu tadi, mengimani pokoknya iman wajib. Ya, keimanan contoh misalkan tadi, Anda beriman nggak ketika Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Beriman. Kalau nggak beriman kufur. Terus buahnya iman apa? Kalau kita mengimani, apa yang harus kita lakukan? Bangun, dan gitu. Kenapa bangun? Karena Allah di situ mengatakan hal min da'id fa astajibar, hal min sa'ilin fa utiyalah, hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Adakah orang yang berdoa pasti aku akan kabulkan? Adakah orang yang minta pasti aku akan beri? Adakah orang bersifat pasti aku akan ampuni? Itu sepertiga malam terakhir. Dihitung aja sepertiga malam terakhir. Dari maghrib sampai subuh bagi 3, tek di sepertiga malam terakhir. Nah ini. Ya kalau orang mengimani itu tapi gak pernah bangun, gak pernah menggunakan waktu, memang gak iman, imannya kurang. Jadi ini keimanan, ini yang perlu dipikirkan justru ini. Jangan memikirkan, nah ya Allah turun ke langit seperti yang terakhir di waktu ini, gak boleh begitu. Kita jadi ini ada BIT, kemudian BITA, kemudian BIK,
Kita nggak boleh mengkaji, tapi kita mengimani itu dan keimanan yang merupakan suatu amalan. Tapi sementara masih sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi. Dan ini sekali lagi saya senang juga bahas ini diulang-ulang ini karena minimal untuk kita, untuk saya sendiri dan kita semuanya, karena iman ini penting. Karena inilah barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ini sudah dikaitkan dengan amal soleh. Tapi bihada Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una bih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.